pakai for hider ibu. Namanya incognito. Emang enggak gitu. Nanti di atas itu nanti juga belum semua itu. Nggak apa-apa aja. Wah, lucu ya. Kalau lagi siapa? Ketan apa? Ketan topping. Bukan juga nih. Tapi jangan lupain kopi gue lah. Apa kabar? Mbak Dita. Udah tahu tempat ini ya? Udah nggak datang lagi ya saya. Hah? Filter kan? Gimana? Apa sih namanya ini? Bunch of caffeine dealers. Apa? Bukannya. Oh gitu ya? Ya, kita mut-mutan gitu. Jangan ngaco ya. Kalau Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja? Sabtu Minggu. Sore. Jadi hobi ini, hobi. Bukan sih Hobi awalnya. menjadi bisnis. Awalnya ini kan dulu awalnya dipakai. Sekarang thanks. Mahal. Customernya jangan ditinggalin. 2 menit dibuang. 2 menit dibuang barista. Iya. Oke. Jadi Senin sampai Jumat kita main kelas. Di? Di sini. Oh, di sini juga? Masih intimate, jadi maksimal 3 orang. Dapat sertifikasi untuk menjadi juri di World Championship. Oke. Kak Puji. Kita juga kerjasama dengan satu filter village. Sudah lunas ya? Taruna, Panti Asuhan. Bentar, Kak. Bulan depan kita mulai rekrut 4 orang. Banyak banget, Kak. Alhamdulillah nanti bisa jadi Americano tadi. Americano tadi. Atas nama siapa? Americano? Banyak yang punya banyak bukan coffee shop. Itunya Kak Dewo. Stasiun terkaitnya sama SCI. Kak Dewo. Kayaknya kombinasi deh. Kak Karena Dewo. kan nggak Ya, bisa, ada dua kan, ya. Jadi kayaknya digabung antara dua itu. Kalau nggak kan nanti nggak fair gitu. Ya. Nah, diambil kayaknya kombinasi antara kedua itu. Tapi kayak, ya jadi kita di sini memang ya kita kalau kasih sertifikat ya sertifikat kita. Tapi kita udah bilangin tapi you tinggal daftar untuk you bisa mengeluarkan Americano. sertifikat. Iya. Of course. Ya. Kita mau gitu sih. Ini baru mulai 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Selama ini trainingnya tuh informal semua, tergantung klien. 1 bulan. Ya. Tapi untuk bulan, jadi mulai awal Agustus. Ya. Sampai September penuh, sampai akhir Oktober penuh, sampai awal November udah penuh. Oh, dan from your customers. Banyak dari customer, banyak yang ya ini emang pop up ini jadi semacam marketing event. Oke. Dua menit lagi ya. Oh lagi begini ya. Oke, kita mesti pesan kopi dong. Filter kopi Kamu semua. mesti bilang dong, ntar aku bawa susu sendiri. Oh iya Bu, pastinya lagi habis. Kalau perlu bawa sapinya kan. Kan ada supermarket di bawah beli. Kalau mau, kalau ibu mau susu adanya kita soy. Soy. Bonsoy tapi. Bonsoy. Nggak ada, aku espresso aja deh kalau gitu. Espresso. Keren. Keren Bu. Anyway, that's the best. You cannot drink coffee with milk. You don't taste the coffee, right? Sayang. Lihat aja, teman-temannya lagi. Mbak Kelly. Siapa nih? Dibayar nggak workshop? Diskusi ini Bu ada adaptasi dari buku ke film. Sama Mas Erwin lagi mau presentasi Bung Hatta. Hatta. Saya lagi nulis skenario-nya. Lagi ditanya tadi soal apa yang paling berat ketika menghadapi Bung Hatta. Satu adalah yang lagi cerita soal adalah Bung Hatta karakter yang multi layer ya, maksudnya gini. Bung Hatta itu ada beberapa fase sebagai seorang pemberontak pendatang. Lalu kita akan melihat Hatta sebagai seorang pejuang kemerdekaan dari Jepang datang sampai presiden, lalu jadi seorang seperti sampai pada takaran seperti seorang filsuf dan yang lain. Bayang kan ada ambil gitu. Mana fase yang kita ceritakan? Karena nggak mungkin semuanya. Ini paling satu, nggak mungkin aja semuanya. Mau berapa tiga pertamanya? Yang ketiga adalah tantangan mengerjakan skenario film sejarah adalah ketika data yang ada itu adalah data mentah. Apa yang harus dilakukan oleh penulis skenario ketika ceritanya adalah Agustus 1946. Lalu catatan berikutnya adalah Februari 1947.
sekian bulan isinya apa nih? Itu nggak mungkin ditaruh begitu aja di layar. Ya nontonnya juga nggak akan dong arahnya sembarangan. Cari sejarah dunia pada masa itu kemana cerita bahwa kalau mau ngambil kreatif license juga nggak bisa sembarangan gitu. Nah itu dia. Ya siap-siap jadi terdakwa nasional lagi sih kami itu. Kalau untuk membeli dianggap terang, apalagi produser ini. Bukan dua sudut pandang yang berbeda. Kok di sini kan dilihatnya dari sudut pandang yang ini, tapi begitu dia di sebelah sana, kan dia dari sudut pandang sebelah sana beda lagi. Itu faktanya kan ya sama aja kayak ngeliat mikrofon. Silakan mikrofonnya. Indonesia atau non Indonesia? Boleh aja. Indonesia yang buat mereka. Indonesia apa ya? Buku ya? Itu yang Omar Khayyam. Omar Khayyam ya? Para Sang Priai. Iya. Sama sih. Sama sih. Iya, itu salah satu buku yang memorable lah buat saya. Jadi sama ya. Oke deh. Nanti kalau kita pikirin bagaimana kita bikin film ini. Oke. 1, 2, 3. Halo, gambar. Oke. Ini Melbourne. Nanti dapat Bu. Tenang. Ya, nanti bisnis record. Kopi. Oh, kopi juga. Iya, saya bikin kopi. Halo. Silakan Bu. Satu minggu doang ya? Iya, kita mau sehat Kopi. Jadi kita kopinya gimana nih? Selama ini kita hanya jual dalam bentuk sherry. Iya. Terus tahun kemarin saya habis riset, saya pikir kenapa nggak kita tingkatkan Iya, gitu iya. supaya nilai added value-nya lebih Iya. tinggi. Jadi ya udah saya bikin dalam bentuk kemasan. Nah, kemudian ya kemarin saya ada kesempatan ini sepertinya kok menarik konsep Iya, sampah iya. ini. Saya pikir wah ini peluang bagus ya, saya coba. Nah, jadi Jual ini berapa satu? kalau yang ini 35.000, ini 100 gram. Ini juga Ini satu. Batu-batunya kok. Ini 70 dayu. ambil satu lagi deh. Mau diantar juga? Ya. Kita nyoba-nyoba aja semuanya. Ya. Udah dot. Udah lama. Jadi Padahal ini itu ada salah satu ya pasar yang kita revitalisasi waktu saya di perdagangan. Oh ya? Tapi nggak berhasil. Oh, wow. Ya, makanan-makanan. Lucu ya. Pink. So homey. Biar kayak di rumah pecah buat istilahnya. Lucu ya. Ibu mau coba es krimnya? Bikin sendiri es krimnya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Antv. Saya dan Ibu Mari Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedang berada di lorong-lorong Pasar Santa di lantai 2, yang mungkin kalau yang pernah ke sini beberapa bulan yang lalu itu kosong, sepi ya. Apalagi pada sore hari seperti ini, karena biasanya pasar itu kan ramai di pagi hari sampai siang ya di lantai bawah. Tetapi dalam 2 bulan terakhir, anak-anak muda kreatif mengubah situasi di kios-kios ini menjadi tempat ekonomi kreatif dengan macam-macam. Ada yang kuliner, kemudian ada yang barang-barang yang jadul atau vintage, kemudian juga ada beberapa kedai kopi ya. Jadi sekarang tuh ngetren ngopi di pasar ya, nggak jadi di kafe ya. Dan Bu Mari datang ke sini, saya ajak, sebetulnya kejutan, semuanya di sini nggak ada yang tahu. Jadi tadi reaksinya cukup seru ya. Tadi ada yang bikin workshop kreatif juga tentang film ya, film Bung Hatta The Movie ya. Jadi ini benar-benar sebuah tren baru ya, Bu Mari. Terima kasih sudah mau saya ajak mendadak ke sini. Gimana impresinya ketika nyampe di sini tadi? Seru. Saya senang sekali karena ini istilahnya menggunakan ruang
ruang publik atau ruang yang tidak digunakan direvitalisasi dengan cara seperti ini ya. Apalagi di pasar ya. Saya juga sejak dari jadi Menteri Perdagangan, saya selalu juga peduli mengenai pasar. Jadi saya senang melihat bahwa ini ada upaya untuk aktivasi di dalam pasar. Dan apalagi aktivasinya adalah yang semuanya yang menghidupkan industri kreatif ya. Mulai Yang dari menarik- kuliner. Yang menarik nggak kebayang sebelumnya. Nggak kebayang, saya sering sekali lewat Pasar Santa, sudah lama sekali nggak masuk ke sini, nggak kebayang bahwa ada happening place di dalam sini. Dan sekarang tempat parkirnya aja udah Penuh ya, belum ya. buka semua. Dan tadi kita keliling kan ketemu banyak teman juga ya, ternyata. Jadi ini benar-benar happening place. Kita aja yang ketinggalan nih, kita tell me. Ini dipicu oleh kreativitas dari anak-anak muda. Ya. Nah, Ibu Mary 5 tahun menggeluti pariwisata ekonomi kreatif, dan sebelumnya ketika Menteri Perdagangan, sebetulnya ekonomi kreatif itu baru pertama kali juga menjadi perhatian ya dari pemerintah, makanya kemudian bikin kementerian yang juga menggunakan nama itu. Bagaimana melihat kreativitas anak muda Indonesia ini? Saya rasa luar biasa ya, dan ini banyak sekali ide kreatif yang kita lihat seputar sini saja, banyak ide kreatif. Tapi yang menjadi tantangan kan bagaimana mereka bisa dikembangkan menjadi bisnis gitu ya. Jadi mungkin tempat ini bagus sekali untuk semacam etalase ya, showcasing, etalase, eksperimen, latihan jadi entrepreneur. Karena tadi latihan barista. Latihan barista itu sebetulnya diperlukan, dan kita baru saja membuat standar sebetulnya untuk barista. Tadi saya sekilas menginterview yang buka stand di sini semua, rata-rata bukan full time jobnya di sini. Jadi ini masih istilahnya, mulai dari sore ke malam mereka, ya, paginya mereka punya pekerjaan. ya. Jadi ini masih istilahnya sambilan tapi eksperimen mungkin ya. Sesuai dengan passionnya ya kelihatannya, dan itu menarik. Jadi mudah-mudahan ini bisa disalurkan untuk mereka ya, suatu hari bisa benar-benar menjadi bisnis dan mereka bisa meninggalkan pekerjaannya. Waktu Bu Mary 5 tahun yang lalu mulai menangani sektor ekonomi kreatif, punya target apa, dan kemudian sekarang menjelang akhir masa jabatan targetnya tercapai nggak? Misalnya dari ukuran angka kontribusi dari ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto kita gitu ya, apakah Indonesia memang menjanjikan? Ya, kita kontribusi ekonomi kreatif jadi 15 sektor itu 7% terhadap ekonomi dan menyerap sekitar 11% lapangan pekerjaan, jadi sangat menjanjikan. Tapi yang bagi saya yang paling saya anggap berhasil ya, bahwa sekarang semua orang sudah sadar mengenai ekonomi kreatif. Kita lihat saja ini ada sesuatu kekuatan kelihatannya, kekuatan baru yang disadari oleh masyarakat. Mungkin dari dulu sudah ada, tapi ini lebih menggeliat lagi, dan banyak yang mulai masuk ke dalam bisnis yang berbasis industri kreatif, dan buat saya itu yang mungkin paling penting dari keberhasilan kita ya, untuk meningkatkan apresiasi orang masyarakat kita sendiri. Iya. Nah, kalau siapa sebetulnya pelaku ekonomi kreatif yang dominan di Indonesia? Kalau 3 sektor yang dominan itu kuliner, mode, dan kerajinan. Itu 3 yang dominan. Tapi kalau kita bicara yang tumbuhnya tinggi, itu film, musik yang berbasis IT, semua yang berbasis digital content itu tumbuhnya tinggi. Bahkan arsitektur juga mulai menggeliat juga ya. Dan itu saya lihat banyak pemerintah daerah yang memberi apresiasi kepada arsitek dan menggunakan arsitek di dalam mendesain ruang-ruang publik ya. Dan menurut saya itu bagus. Karena jadi ruang publik bagaimana dia fungsional tapi juga estetik gitu kan. Ya. Kalau secara gender lebih banyak mana? Kalau secara gender sepintas sih tergantung sektornya ya. Tapi kalau kita dari angka kita sih sedikit lebih banyak perempuan. Ya, dan banyak saya lihat banyak contoh di mana industri kreatif bisa memberdayakan perempuan ya. Baik itu kita bisa bicara tenun atau batik, mereka bisa kerjakannya dari rumah, tetapi mereka bisa tetap mendapat pendapatan ya. Dan itu banyak contohnya ya. Termasuk salah satu saudara saya kerjanya apa? Bikin pattern merajut saja, dan itu dijual dalam bentuk buku. Dia sudah bikin 8 buku sehingga dia tidak meninggalkan pekerjaan full time-nya untuk melakukan ini. Dan IT juga memungkinkan perempuan IT. juga bekerja dari rumah ya. Ya. Benar. Jadi membuat desain, membuat gambar,
Kemarin saya ke Popcorn Art, itu juga exhibition untuk video, komik, animasi, toys, dan ternyata banyak sekali talenta kreatif kita yang sudah digunakan oleh luar maupun sudah yang saya juga senang dalam mereka bercerita dalam 5 tahun terakhir ini karakter atau IP Indonesia sudah mulai muncul ya, dan itu juga saya rasa suatu perkembangan positif untuk industri kreatif. 5 tahun yang lalu kalau bicara industri kreatif kemudian identik dengan kerajinan. Ya, lalu benar. kita mikirnya ke Bali, Jogja, Ya. paling Solo, mungkin Bandung Ya. kalau yang untuk seni ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang sih kayaknya di mana-mana ya. Jadi kita memang dulu pikirannya itu yang tradisional, yang tari-tarian, seni pertunjukan, batik. Tapi ternyata yang digital content, yang toys, games, dan bahkan desain-desain yang kita tidak perkirakan sebelumnya berkembang di mana-mana. Saya lihat misalnya di Makassar, film itu sangat berkembang di Makassar. 2 tahun terakhir ini short film, yang menang short film itu dari Makassar. Jadi saya ikut beberapa puluh kompetisi industri kreatif yang menggembirakan itu banyak sekali di luar daerah, di luar Jawa, di daerah dan di luar Jawa gitu ya. Jadi ternyata ada sesuatu yang sedang berkembang. Kemarin ini untuk Eagle Award, ini ada sesuatu yang menarik juga, salah satu nominasi Eagle Award. Dia desa kecil di Magelang, petani, malam hari bikin logo untuk graphic design. Dan dia bisa mendapat income sampai dengan 20 juta per bulan. Dari mendesain, jadi belajar mendesain logo, graphic design dari internet. Kan dia jualannya internasional, jualan melalui internet. Dia tidak bisa bahasa Inggris, jadi pakai Google Translate untuk berkomunikasi dengan kliennya. Jadi itu buat saya menarik sekali ya. Jadi di siang hari dia masih bekerja sebagai petani, tapi di malam hari dia menjadi graphic designer. Dan itu semua dari internet gitu ya. Nah, antara kota-kota besar dengan yang kota-kota yang di kabupaten, karena kan kita juga lihat Banyuwangi sebenarnya Ya, udah punya betul. yang festival ya, hari-hari ini kalau nggak salah ya. Kemudian Jember sebelumnya ya. Jember, Solo. Kalau di luar Jawa selain Makassar, Ibu Mary melihat di mana itu? Padang. Padang juga ya. Ya, Padang, di mana lagi ya? Mungkin Palembang ya. Dan mungkin Medan ya, Medan. Saya lihat Medan misalnya Ulos sudah mulai dibuat modern ya. Jadi banyak di titik-titik utama banyak sekali perkembangan. Hampir semua daerah ingin mengembangkan batik dengan polanya mereka atau mengembangkan kembali kain-kain tenun ataupun kain yang berada dari daerahnya mereka. Dan rata-rata istilahnya dibuat modern ya. Jadi karena semangat dari industri kreatif adalah basisnya lokal ataupun tradisional, tetapi semangatnya kontemporer dan internasional gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang kita lihat perkembangan-perkembangan yang menarik di situ. Perkembangan industri atau ekonomi kreatif ini kan sebetulnya linear dengan biasanya mereka bentuknya startup ya. Ya. Dan kalau yang dulu, sekarang istilahnya startup, sebetulnya selama ini kita juga mengenalnya yang usaha mikro ya, dari kecil. Cuma selama ini usaha mikro itu kan kesannya tuh deso gitu, padahal kan enggak ya. Kalau startup, anak-anak yang di urban ya, di kota. Nah, apakah keluhan Ibu Mary ketemu dengan ribuan dari pelaku ekonomi kreatif, termasuk yang muda, yang perempuan, di kota, kemudian termasuk di kabupaten, keluhannya masih sama seperti yang klasik yang selama ini, artinya pemasaran, permodalan, financial inclusion, atau apa? Masih, tetapi ternyata internet ini membuka sesuatu wadah yang baru ya. Kalau dulu informasi mungkin terbatas ya, tapi sekarang informasi cukup bisa mereka akses. Jadi yang kita upayakan, dan itu mungkin juga keberhasilan 3 tahun terakhir ini, masing-masing komunitas kita dorong untuk membuat komunitas ya. Dan dari komunitas itu mereka saling membantu juga gitu ya. Jadi misalnya ada komunitas komik sekarang, dan yang kemarin di launching di Popcorn Art itu juga Kosasi Center, Kosasi Center for Comic gitu ya.
Jadi mereka membuat database, mereka membuat pemetaan, dan mereka juga menyediakan informasi, termasuk kalau ada kompetisi. Jadi ya. collaboration itu benar. berjalan ya? Itu kata-kata kunci kalau di collaboration dan community. Karena mereka eksisnya tuh di dalam suatu community. Dan community itu bisa fisik karena mereka secara geografis berada berdekatan, atau di virtual gitu ya. Dan itu ternyata sangat penting untuk perkembangan ekonomi kreatif. Banyak teman dapatnya juga di Twitter. Ya. Ini juga collaboration. Jadi teman-teman yang di Twitter, yang ibu-ibu yang pintar bikin kue, nitip di sini, nitip di sini. Jadi kuenya bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang dibuat sendiri, ada juga yang nitip-nitip. Di tempat-tempat yang lain juga. Nah ini mungkin yang model bisnis yang apa ya, sebelumnya mungkin nggak terbayangkan itu terjadi ya. Ini benar-benar kita rasakan dalam 3 tahun terakhir ini ya. Bagaimana seperti tadi cerita saya mengenai graphic designer yang tinggalnya di desa ya, dia ternyata bisa go global ya. Jadi tapi memang yang harus kita bantu dan fasilitasi adalah bagaimana mereka memahami hak legal dan hak financial mereka ya. Saya juga kadang-kadang khawatir mereka tidak memahami ya apa yang hakinya mereka, milik desain mereka, kreativitas mereka, dan bagaimana mereka mengelolanya sebagai bisnis ya, dan bagaimana kita juga memberi apresiasi kepada apa yang mereka hasilkan sesuai. Jadi harganya itu jangan ditekan gitu ya. Nah, apa yang selama ini membuat ekonomi kreatif apalagi startup bisa sustain atau berkelanjutan dari pengalaman orang-orang yang Ibu Mari temui selama ini? Mereka rata-rata bertahan karena passion. Jadi kadang-kadang kita melihatnya juga agak miris gitu ya. Mereka melakukannya karena benar-benar mencintai dan menyukai bidang itu ya. Dan mereka tidak akan stop berkreasi, dan kadang-kadang untunglah kalau bisa jual. Tapi itu mindset sebetulnya yang harus kita bantu untuk merubah. Jadi istilahnya good design atau a good design or a good creative product is only good dalam arti creative economy if it can be bought by somebody gitu kan, bahwa dia tuh ada nilainya kepada seseorang gitu. Kalau kita hanya create dan ternyata tidak ada yang beli, itu nanti nggak akan sustainable. Karena itu modelnya kalau memang jangan gede-gede ya. Saya memanfaatkan tempat di pasar yang pasti sewanya tahun jauh lebih murah dibanding tempat-tempat perkantoran yang lain. Ini barangkali sebuah terobosan juga ya. Sangat bagus ini terobosannya, dan saya sih berharap mall tempat lain itu juga memberi ruang ya kepada startup untuk mendisplay produknya. Kalau enggak, siapa yang akan tahu ya. Dan konsep pop up seperti yang dilakukan di sini, ini juga saya tanya ke beberapa fashion designer kita yang mulai berhasil, yang ikut fashion show dan seterusnya. Terus saya tanya, apakah kamu tujuan akhirnya itu buka toko sendiri? Mereka bilang iya mungkin, tapi buka toko itu overheadnya tinggi ya. Jadi akhirnya kita jualnya melalui online dan pop up ya, e-commerce dan pop up. Mereka bilang mereka sering ke mall, pop up aja. Itu untuk pop up lebih untuk mengenalkan ya, nanti kan orang lama-lama online. Jadi online buying for fashion misalnya sudah sangat berkembang. Jadi e-commerce ini menjadi salah satu jawaban yang ekonomis lah ya untuk industri kreatif. Maka itu kita harus berharap bahwa peraturan regulasi dan seterusnya terkait dengan e-commerce ini kondusif. Kalau mengintegrasikan antara ekonomi kreatif dengan pariwisata, pengalaman Bu Mari selama 5 tahun ini? Oh, sangat sinergis ya. Karena kalau pariwisata berkembang, biasanya industri kreatifnya juga berkembang. Kita mau bicara kuliner, kita mau bicara souvenir, seni pertunjukan, hiburan, produk-produk kreatif yang lain, itu biasanya berkembang semuanya. Sebalikannya, kalau ada event kreatif seperti Java Jazz, orang juga datang, khusus untuk datang ke Java Jazz-nya. Atau Jember, Batik Karnival yang sudah lumayan dikenal. Saya nonton Bromo Jazz 3 bulan yang lalu. Tiketnya sold out, orang kedinginan, 6.000-an orang mau. Iya. Benar. Luar biasa. Dan ini untuk local tourism, jadi bukan hanya asing, tapi untuk local. Dan buat rumah-rumah yang menyewakan itu kan mereka datang untuk tinggal di rumah-rumah sekitar situ.
Ya. Atau sesuatu industri kreatif yang sangat besar dampaknya kepada pariwisata itu film. Kayak Laskar Pelangi terhadap Belitung ya, dan beberapa film Hollywood seperti Eat Pray Love terhadap Ubud. Nah, begitu ada film yang hit dan menggunakan lokasi tertentu, biasanya orang ingin datang ke. Dan Bu Mari salah satunya mengundang produser-produser untuk mau syuting di Indonesia ya? Betul. Nah, sampai ke Hollywood dan sudah cukup berhasil sih. Cukup berhasil Ya, mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini akan ada tiga film Hollywood yang salah satu kita harapkan jadi hits lah. Katanya salah satu problem yang masih menjadi pekerjaan rumah dari pariwisata kita itu adalah marketing Indonesia, marketing potensial. Karena sebetulnya kayak salah satu yang top Trinity Traveler ya, yang dia sudah keliling dunia, keliling Indonesia udah. Dia bilang kalau orang saya keliling dunia ngelihat pantai-pantai dan orang menulis itu mereka belum pernah lihat pantai-pantai di Indonesia. Dia udah bukunya baru keluar around keliling dunia si Trinity ya. Jadi baru keluar. Jadi apa yang masih PR-nya dalam marketing Indonesia itu? Ya, kalau pariwisata itu menurut saya PR-nya marketing maupun menyiapkan destinasinya. Ya, jadi dua-duanya ya. Jadi kita tidak bisa hanya kalau marketingnya jalan nanti orang sampai ke situ dia susah sampai ke situnya, tidak bersih, tidak accessible. Jadi dua-duanya harus ditangani. Nah, mengenai marketing, menurut saya ini masalah kita terlalu banyak yang bagus, terlalu banyak yang mau diceritakan sehingga akhirnya apa sih branding Indonesia gitu ya. Nah, ini yang kita sudah 2 tahun ini, saya sudah 3 tahun jadi menteri di Parekraf, mencari branding Indonesia. Silakan. Menjalankan apa sih yang what is unique about Indonesia gitu ya. Karena orang banyak yang melakukan branding. Kita melakukan riset dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan yang membedakan Indonesia dengan negara lain itu adalah orang Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia yang bukan saja hangat tetapi tulus. Ya, jadi berkali-kali itu yang muncul kata-kata otentik. Ya, jadi bisa aja di Thailand atau di Malaysia mereka ada pantai, ada apa gitu, tapi mereka tidak, ini persepsi ya, tidak melihat itu otentik. Tapi kalau dia ke Indonesia, dia merasa bahwa itu otentik. Bahwa kita diundang masuk ke rumah orang, itu otentik. Bahwa apa yang disuguhkan itu masih sangat tradisional, masih ditumbuk, masih kearifan lokalnya masih kelihatan. Dan itu otentik, karena itu adalah kehidupan dia sehari-hari gitu loh, tidak dibuat-buat. Ya. Dan itu yang saya harap, itu yang akan menjadi branding yang akan kita gelar, tentunya perlu waktu ya untuk digelar. Sehingga kalau kita bicara mengapa pantai di Indonesia lebih bagus dari pantai yang lain, saya harap jawabannya Trinity adalah bukan hanya karena pantai kita indah, tetapi dia mendapat warm welcome dari orang-orang yang tinggal di pantai itu. Ya. Jadi manusianya itu manusianya ya. Ya. Karena kalau kita bicara pantai, kita bicara candi, Thailand juga punya, Kambodia juga punya. Apa bedanya? Gitu. Kadang mereka lebih bersih. Kita mungkin yang belum bersih banget lah ya, belum terlalu dikemas dengan baik ya. Ya. Kita cerita untuk setiap tempat itu ceritanya menarik. Kita masih belum bisa, kita tidak pandai membuat story-nya sehingga orang benar-benar tertarik ke situ. Nah, ini yang harusnya dikemas. Kita sudah pilih 16 tempat yang sudah kita lakukan syuting film yang bagus supaya film promosinya bagus. Kita buat cerita mengenai kulinernya, mengenai warisan budayanya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya masukan dari Bu Mari untuk berdasarkan yang tadi itu problem-problem pekerjaan rumah itu apa yang orang bilang katanya masih ada ego sektoral. Pariwisata itu butuh support dari infrastruktur, ya kan? Tapi mungkin infrastruktur jalan dan yang lain diutamakan ketimbang ke tempat-tempat wisata gitu ya. Gimana solusinya supaya potensi ini bisa cepat menghasilkan? Ya, mudah-mudahan pimpinan berikutnya akan membuat pariwisata dan ekonomi kreatif
komitmen politis yang tinggi ya, karena tanpa komitmen politis yang tinggi koordinasinya sulit untuk dijamin bahwa infrastrukturnya akan terbangun. Dan bukan hanya terbangun, kadang-kadang kita lihat ini ada tempat pariwisata indah, tiba-tiba ada tambang di tengah-tengahnya, atau tiba-tiba ada pelabuhan kontainer di tengah-tengahnya, padahal ini tempat pariwisata. Itu kan menunjukkan tidak ada koordinasi ya. Dan kalau dia sudah terjadi di situ, susah kan kita mundur kembali ya. Jadi menurut saya komitmen politis yang tinggi sehingga koordinasi terjadi dan prioritas pembangunan infrastruktur, dan memilih ya, kalau ada satu tempat ini pariwisatanya atau tambangnya atau minyaknya atau apanya nih yang mau diprioritaskan, tinggal diputusin oleh yang paling atas, beres gitu kan, mestinya ya harapan kita. Tentunya pemerintah daerah juga penting. Ada otonomi daerah kan di kabupaten, apakah memang kelihatan bahwa kepala daerah yang memang punya visi dan perhatian kepada pariwisata dan ekonomi kreatif itu memang kemudian jadi kelihatan? Sangat kelihatan. Karena mereka paham, kemudian mereka biasanya peduli kepada infrastruktur dan mengadvokasi ke pusat juga. Plus ini saya lihat banyak daerah yang sudah cukup berhasil, mereka bikin festival, mereka bikin acara untuk meningkatkan daya tarik dari daerahnya. Dan mereka hampir semuanya berusaha melibatkan masyarakatnya sendiri dan memperhatikan juga ya budaya setempatnya. Misalnya di Banyuwangi tarian-tarian itu ini tertutup ininya ya. Tapi pakai kaos yang warna kulit. Jadi kalau dari jauh sepertinya enggak, tapi dia sudah memikirkan gitu bahwa dia menghormati budaya setempat, tapi dia juga membuatnya menarik gitu ya. Jadi seperti itu, saya pikir ini sangat kreatif dan baik. Saya kebetulan baru pulang dari Makau, di mana masing-masing negara APEC menceritakan kebijakan pariwisatanya. Dan kita sedikit ngiri ya dengan negara lain, yang beberapa negara yang maju. Apa yang bikin mereka koordinasinya? Filipina bayangin bisa punya anggaran infrastruktur di anggaran infrastruktur untuk pembangunan pariwisata. Jadi itu koordinasi ya berarti. Meksiko juga punya sidang kabinet tiap 3 bulan untuk pariwisata. Thailand biasanya Deputy Prime Minister yang menjadi Menteri Pariwisatanya. Kali ini tidak, tetapi dia telah menempatkan seseorang yang sangat senior di situ, ya, dan seterusnya ya. Jadi penting. Ya, Korea juga. Korea menarik. Dia punya vision mengenai creative economy through tourism. Ya, jadi membangun quality of life dan creative economy through tourism. Menurut saya menarik sekali. Itu soft power ya sebetulnya. It's really soft power. Apa yang sudah mereka terapkan yang paling bisa gampang diterapkan dengan situasi dan potensi di Indonesia? Saya rasa kita harus mulai dari komitmen politis tinggi dan sepakat nih. Brandingnya apa? Kita udah bolak-balik ngobrolin branding udah bertahun-tahun. Branding Indonesia itu seperti apa yang kita mau tampilkan ke dunia? Sepakat dari atas. Terus semuanya harus menjalankan. Kalau sekarang brandingnya apa? Brandingnya agak berbeda-beda kan. Antara tidak ada yang satu Indonesia gitu ya. Ada perbedaan. Wonderful Indonesia, terus Wonderful Indonesia untuk tourism. Remarkable Indonesia. Remarkable Indonesia untuk trade and investment. Ya. Jadi ini perlu ada kesepakatan dari tingkat tinggi. Oke, branding kita ini misalnya yang disetujui adalah authentic Indonesian people sebagai ininya, message-nya kan nanti tinggal menerjemahkan dalam communication strategy and marketing. Tapi marketingnya juga harus menampilkan beyond Bali ya. Destination yang banyak dan juga minat khusus seperti kulineri, sports tourism juga lagi bagus nih, yang berbasis sejarah, berbasis alam, ekowisata. Jadi ada emphasisnya dan itu juga ada marketing strateginya lagi. Dan kemudian koordinasi, sebetulnya kita sudah ada perpres koordinasi lintas sektoral tapi baru ya, jadi implementasinya baru 2 bulan. Dan belum ada rapat pertamanya. Jadi saya harap di pemerintah yang baru akan mengimplementasi. Kalau seandainya udah nggak di kabinet, apakah Bu Mari akan meneruskan? Ini kan sudah kadung terjun ke ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif pariwisata. Apakah juga akan berkecimpung di bidang ini? Karena sayang kalau ditinggalkan. Saya sangat peduli dengan orang kreatif dan dengan pariwisata berkelanjutan ya. Sustainable tourism. Jadi saya rasa
di dua-dua bidang itu sebagai swasta, mungkin sebagai LSM nanti kami pasti akan mengadvokasi untuk kepentingan-kepentingan ini. Saya sudah kebayang, saya lihat untuk startup tadi. Saya lihat untuk startup ini saya kepengen sekali masuk untuk membantu startup ini. Apakah dari pendampingan, pembuatan bisnis model, sampai kepada pembiayaan awal, bridging, membuat prototipe, membawa mereka ke pasar. Mari punya banyak koneksi Ya, di internasional. Ya, betul. Ya, kalau saya bisa di forum ekonomi dunia. Ya, betul. Jadi saya harap mungkin saya lihat saya bisa berperan di situ. Oke. Terima kasih Bu Mari atas kunjungan tidak diumumkan ke Pasar Santa dan mudah-mudahan akan kembali lagi. Ini tadi kita ini a bunch of coffee dealers yang tadi itu yang sekolah barista ya, sekolah cappuccino. Cheers dong, cheers dong. Cheers. Pahit tapi enak. Top. Ini tadi kopi apa mesennya? Apa ya tadi dia bilang baru nih, jenis baru. Jenis baru ya? Bukan gayo tapi lupa tadi dia bilang dari mana. Ini udah dingin kali ya? Ini bir peletok. Jadi ini tidak nih ya. memabukkan. Bir peletok ini salah satu dari 30 ikonik kuliner Nusantara yang kita juga promosikan. Ini salah satu. Satunya minuman yang ini. Ya. Jadi satu-satunya minuman ini, yang lain itu lebih kepada dessert. Kalau nggak salah satu minuman yang lain juga asam kunyit ya. Oh, asam kunyit ya. Ya, asik ini. Ini ada jahenya. Kalau dingin juga enak. Iya. Ini enak nih. Jangan kepingin ya. Ini ibu-ibu. Ini kata Bu Nia, sini Nia. Mana nih? Bentar. Ini kata Bu Mari, bir kletok, bir Ini salah satu 30 ikon kuliner tradisional Nusantara. Makasih. Ya. Ini dia bikin sendiri. Iya. Enak. Gimana? Cepet nggak? Oh, cepat. Jadi kemarin kebetulan ada acara festival kuliner Betawi Ya. verifikasi. Terus ada chef Bara, dia demo kan. Aku dapat resepnya langsung praktek deh. Biasanya ada itunya kan kayak apa Rempah-rempahnya ya? frost. Oh iya. Karena dicek ya, supaya dia kayak bir, maka itu namanya bir peletok. Ya. Ada busanya, ya. Iya. Nah, ini ada titipan dari dibawain ya dari hotel. Udah nih kita. Udah. Dia ini apa? Americano dari sana tuh dari Iya, ini Oh. pengen dicobain. Wah, ini yang Mexican. Namanya horchata, dia jadi katanya Mexican. air. Ini quesadillas kayaknya. Terima kasih sekali lagi Bu Mari Pangestu, sukses untuk yang sekarang atau yang di atas. Salam kreatif ya. Oh, salam kreatif begini ya. Ya, Kak ya. Kak. Ininya. Oh, gini. Salam kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya ini kurang lebih 1 bulan tuh habis disewa sama teman-teman. Karena kan pakai 1 bulan itu. Orang aku kan awal juga ada teman. Ayo dong Mbak, katanya gitu kan malah aku nggak bisa yang bikin kayak fresh corner. Fresh corner. Ya. Jadi Kenapa sih? di pasar Klewer kan dari mana-mana jadi ngumpul di situ gitu. Mengingatkan lah. Kalau tapi ada daftar juga habis ya. Hanya baru mau ngambil satu. Iya, ini kan nggak ada, kalau sini semua kreatif ya. Jadi semua hampir sama, ada makanan, kalau juga ada buku, memang ditujukan untuk yang unik-unik kreatif di rantai apa? Karena mereka belum pandai pakai sosmed. Ya. Connect itu luar biasa. Makan malam nih. Sini deh, anak sekarang anak Indo. Aduh ini gimana cara menghabiskan ya? Iya. Kita tiap hari di sini. Kayaknya enak ini kalau melihat. Kayaknya mie-nya tebal ya.
yang dibikin oleh ini anak Melbourne.